Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau pesan antara individu atau kelompok melalui simbol, tanda, ataupun perilaku yang dimengerti bersama, baik secara langsung atau tatap muka, maupun melalui media seperti telepon, internet, dan lain-lain. Proses berlangsungnya komunikasi menurut Hermawan 2012 dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini. Proses ini terdiri dari komunikator atau sender yang memiliki ide atau informasi untuk disampaikan kepada pihak lain, proses encode yang mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penerima, pesan atau message sebagai hasil dari proses encode berupa simbol, kata, gambar, ataupun bentuk lain yang ingin disampaikan oleh komunikator, channel atau media yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut, decode yang menjadi proses menginterpretasikan atau mengartikan pesan yang diterima oleh receiver atau komunikan, respons sebagai stimulus yang timbul dari perilaku komunikan setelah menerima pesan, dan feedback yang menjadi tanggapan penerima atas pesan yang dikirim oleh komunikator. Terdapat 5 bentuk komunikasi. Pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal mengarah pada sebuah komunikasi di dalam diri seseorang. Hal ini adalah proses memikirkan, mengevaluasi, merasakan, serta menafsirkan sebuah peristiwa di dalam pemikiran. Dalam komunikasi ini, individu bertindak sebagai pengirim dan juga penerima pesan. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Ini merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih melalui saluran komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi interpersonal melibatkan interaksi langsung yang memungkinkan individu untuk berhubungan satu sama lain, berbagi makna, dan membangun pemahaman bersama. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Ini merupakan proses pertukaran informasi antara anggota dalam suatu kelompok kecil. Biasanya terdiri dari 3 orang atau lebih. Tujuan komunikasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan membangun hubungan di antara anggota kelompok. Komunikasi kelompok melibatkan interaksi yang dinamis, baik verbal maupun non-verbal, yang terjadi dalam konteks kelompok tersebut. Yang keempat adalah komunikasi organisasi. Secara sederhana, ini dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut sebagai organisasi. Ini melibatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk komunikasi formal seperti memo, rapat resmi, dan laporan, dan komunikasi informal seperti percakapan sehari-hari dan jejaring sosial. Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk mencapai pemahaman bersama, koordinasi kerja, pengambilan keputusan yang efektif, dan membangun budaya organisasi yang sehat. Komunikasi organisasi sangat penting untuk kesuksesan organisasi karena mempengaruhi kinerja, produktivitas, kepuasan karyawan, dan citra organisasi. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Ini merupakan komunikasi yang terjadi antara sumber pesan atau penyampai pesan dengan khalayak yang besar yang tersebar melalui media internet atau media massa. Etika komunikasi merupakan sebuah nilai atau norma tentang benar dan salah yang dianggap suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Etika komunikasi yang wajib diterapkan sebagai komunikator yang baik meliputi hormati dan hargai, empati, integritas, hormati privasi, jujur, peka lawan bicara, jangan memotong bicaraan, dan akuntabel. 여기 떨어졌잖아. 있었는데 나 지금 여기 사원분들 다 오셨으니까 우리 간단하게 출석 체크를 먼저 한번 해보도록 하겠습니다. 좋습니다. 제가 각 본부를 호명하면 손 들고 우렁차게 대답을 해주시면 됩니다. Hambatan dalam komunikasi dari hambatan fisik dan juga hambatan budaya. Hambatan fisik adalah hambatan yang bersumber dari hal-hal yang tampak dan bersifat teknis. Ini terbagi ke dalam hambatan geografis yang disebabkan oleh kondisi alam seperti jarak yang jauh, hujan deras, lokasi yang terisolir, dan lain-lain. Hambatan organik yang disebabkan karena tidak berfungsinya panca indera sebagaimana semestinya, dan hambatan teknis yang terjadi karena alat komunikasi yang digunakan mengalami gangguan. Hambatan sosial budaya adalah hambatan yang bersumber dari hal-hal yang tidak tampak dan berasal dari internal pihak-pihak yang terlibat, seperti hambatan semantik dan psikologis, hambatan kerangka berpikir, hambatan budaya, dan hambatan status.
Advokasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan tujuan mengubah kebijakan demi melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Tujuan utama dari advokasi kebijakan adalah mendapatkan komitmen dan dukungan terhadap kebijakan, sumber daya, kemudahan, keikutsertaan, dan tindakan nyata dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pelaku advokasi bisa berasal dari berbagai kalangan, seperti pakar, pejabat berwenang, perguruan tinggi, media massa, organisasi profesi, dan LSM. Sasaran advokasi adalah pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pembuat opini, kepala negara, anggota legislatif, dan partai politik. Beberapa metode atau strategi yang digunakan dalam advokasi kebijakan adalah yang pertama, legal drafting, atau penyusunan peraturan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas di bidang legal drafting dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah dialog publik dan lobby, yaitu dengan membangun komunikasi antar pengambil kebijakan dan masyarakat melalui dialog publik dan lobby. Yang ketiga adalah melalui publikasi, atau memberikan masukan bagi audiens untuk merespon melalui media publikasi. Yang keempat adalah jaringan atau koalisi, dengan mengajak pihak-pihak yang sevisi untuk bergerak bersama. Yang kelima adalah aksi demonstrasi atau unjuk rasa untuk menaikkan daya tawar dan dukungan. Yang keenam adalah kelompok jejaring dengan mempercepat akses aspirasi dan dialog antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Audiensi dan lobby merupakan pertemuan pribadi dengan pembuat keputusan atau staf mereka yang dianggap sebagai salah satu kerja advokasi yang paling efektif. Melalui kontak pribadi ini, hubungan dengan pembuat kebijakan dapat dibangun dan usaha di masa depan berpotensi menjadi lebih mudah. Koalisi dalam advokasi memungkinkan adanya kekuatan, keamanan, dan dukungan politik yang lebih besar. Kerangka koalisi advokasi menekankan pada interaksi koalisi yang dibentuk oleh aktor-aktor terkait dalam kebijakan untuk memperjuangkan kepentingannya. Komunikasi menjadi alat utama dalam advokasi kebijakan. Melalui komunikasi yang efektif, advokat dapat menyampaikan informasi, mengedukasi publik, membangun dukungan, dan mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadopsi atau mengubah kebijakan tertentu. Tanpa komunikasi yang baik, pesan advokasi tidak akan sampai kepada audiens yang dituju dan upaya untuk mencapai perubahan kebijakan tidak akan berhasil, sehingga keduanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain.